adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti kabarnya semua baik-baik saja. Nah adik-adik, ini hari Minggu. Tiba saatnya untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mengundang semuanya untuk saat teduh sejenak, berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Kita datang di hadapan Tuhan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa, Bapa ku datang padamu. Kehidupan kami. Saat ini kami anak-anakmu sekolah minggu duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami mau ibadah, Tuhan tolong memberkati dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dengan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Oke, semangat ya. Oh
Nah, kalau masih semangat, kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Masih keadaan berdiri. Nah, kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus baik. Adik-adik semuanya, silakan duduk semuanya. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorak bagi Tuhan, bahkan bersemangat untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mengangkat satu pujian, kusiapkan hati Tuhan. Dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, bermanis, kusiapkan hati Tuhan, dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu.
Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sepertinya kakak dengar suara yang ada yang menangis ya. Ada yang dengar nggak di rumah? Di mana ya? Kayak ada yang menangis. Halo, hey, halo, kenapa kamu menangis? Aku sedih, aku marah. Papa mama pergi tidak ajak aku. Aku ditinggal sendiri di rumah. Aku tidak mau. Jangan sedih, mungkin papa sama mama lagi keluar untuk bekerja ya. Jadi kamu di rumah, kamu bisa belajar, bisa bermain. Kenapa kamu harus menangis ya? Sudah jangan nangis. Tidak, memang sudah hampir 2 bulan aku libur. Aku bosan di rumah terus. Aku mau main keluar sama papa. Bukan libur ya. Sudah 2 bulan ini memang kita semua, adik-adik juga di rumah, tidak dibolehkan, tidak diizinkan untuk keluar rumah. Karena di luar ada, benar sekali ya adik-adik tahu semua ya, ada virus corona. Jadi di rumah bukan libur, tetapi belajar, tetap belajar di rumah ya. Sudah jangan sedih. Ini ada banyak teman ya. Lihat itu, ada banyak teman di rumah lagi menonton kita semua di sini. Oh iya, ada banyak teman. Aku sudah gak sedih lagi sekarang. Iya, tapi sebelumnya ini kita kenalan dulu ya adik-adik di rumah ya. Nama kamu siapa? Nama saya Atta. No, namanya Atta. Wah, keren ya. Nama kakak, Kak Rista ya, dengan adik-adik semua di rumah. Salam kenal. Halo Atta. Adik-adik kita sapa sama-sama ya. Halo Atta. Halo teman-teman di rumah. Ya, Sita ya, sekarang jangan sedih lagi ya. Nanti papa mama pasti datang ya. Oke, sekarang pagi ini kakak akan bercerita ya di ibadah sekolah minggu kita. Kira-kira ada yang tahu nggak ya pagi ini kakak akan bercerita tentang apa? Ada di rumah ada yang tahu? Atau kita tanya Atta dulu ya. Atta, tahu nggak hari ini kita akan bercerita tentang apa? Yuk. Tahu Kak, Apa? tentang hari Pentakosta ya Kak? Wah, benar sekali Atta. Hari ini kakak akan bercerita tentang hari Pentakosta. Wah, Atta pintar ya. Pasti rajin sekolah minggu ya Atta ya? Iya Kak, aku sering sekolah minggu. Sesuai namaku juga Atta, anak Tuhan. Wah, Atta anak Tuhan ya. Wah, luar biasa Atta. Oke Atta, sekarang kakak akan mulai bercerita ya. Kita akan berdoa bersama. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik juga di rumah ya, duduk yang manis. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh baku main dengan samping kanan kirinya ya. Semua fokus ke depan ya, karena kita akan mendengarkan cerita tentang hari Pentakosta ya. Oke, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu kembali pagi hari ini Tuhan, sujud di hadirat-Mu, dan kami akan mempersembahkan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami akan mendengarkan daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami hanya kami nyatakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, pagi ini bacaan firman kita terambil dari banyak sekali, ada 2 bagian. Lukas 24, 44 sampai 53, Kisah Para Rasul 2 ayat sampai 13. Nah, adik-adik nanti bisa baca firman-Nya sendiri di rumah ya. Mungkin saat malam sebelum tidur atau pagi pas sudah bangun tidur ya. Dilihat secara keseluruhan mulai dari kematian Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus sampai hari turunnya Roh Kudus. Pagi ini kakak akan bercerita secara garis besar tentang apa itu hari turunnya Roh Kudus ya, atau bisa disebut dengan hari Pentakosta di dalam Perjanjian Baru. Oke adik-adik, tapi sebelumnya kakak akan mereview sebentar ya tentang apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita dengarkan di minggu-minggu sebelumnya. Ya, saat itu kan kita tahu adik-adik semua di rumah bahwa Tuhan sudah mati, Tuhan sudah disalibkan. Ya, jadi saat itu adik-adik semua murid Tuhan Yesus merasa sangat sedih. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada harapan, tidak ada tujuan. Mereka rasa sendiri. Tetapi apa yang terjadi adik-adik?
Pada hari yang ketiga, ya pada hari Sabat di minggu pertama, pagi benar mereka mendapati bahwa makam Tuhan Yesus kosong, benar. Dan ada malaikat Tuhan di situ berkata bahwa Tuhan telah bangkit. Nah, saat itu murid-murid Tuhan Yesus mulai kembali merasakan sukacita karena Tuhan sudah bangkit. Ya, dari hari ke hari dengan berjalannya waktu, hari pertama, kedua, Tuhan mulai menampakkan diri kepada para muridnya. Ya, jadi murid-murid sudah mulai senang, sukacita. Wah, Tuhan sudah hadir, Tuhan ada dengan kita lagi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak takut lagi karena kita sudah memiliki Tuhan. Kita memiliki guru yang sudah menang dari maut, ya, sudah mengalahkan maut, mati dan hidup dari kematian, bangkit, ya. Dan Tuhan sudah bangkit. Seiring berjalannya waktu, hari pertama, kedua, hari ketiga, 10 hari, 20 hari, sampai tiba waktunya yang hari ke-40 setelah kebangkitan. Tiba-tiba Tuhan menampakkan kepada murid-muridnya dan Tuhan berbicara seperti ini. Sesaat lagi aku akan bersama-sama dengan kamu. Dan aku akan pergi ke suatu tempat di mana aku akan menyediakan tempat bagimu. Seperti itu, ya. Jadi murid-muridnya merasa sedih. Murid-murid Tuhan itu merasa sedih. Tetapi Tuhan apa? Tuhan janjikan kalau Tuhan akan memberikan Roh penolong, ya. Mari kita buka sama-sama, ya. Kita baca ayatnya. Kita buka dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Bisa membaca, tetap duduk manis, ya, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 terakhir, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Jadi, murid-muridnya Tuhan Yesus setelah Tuhan bicara bahwa akan setinggal waktunya sesaat lagi Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka sedih, tetapi Tuhan janjikan apa? Akan ada Roh penolong yang diutus oleh Bapa untuk bersama-sama dengan kita, selalu mendampingi kita, yaitu apa ya tadi? Benar, Roh Kudus, ya. Jadi keesokan harinya Tuhan Yesus mengajak semua para murid-muridnya pergi ke suatu tempat di dekat kota Betani, ya. Di situ ada suatu bukit namanya Bukit Zaitun. Nah, Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya naik ke atas bukit itu, dan di atas bukit situ Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Kita bisa buka lagi adik-adik dari Lukas pasal 24. Lukas 24. Oke, Lukas 24. Kita akan baca ayatnya yang ke-50 sampai 53, ya. Kita baca sama-sama, ya. Yang bawa kita. Lukas 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud, menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi apa di sini dibilang? Bahwa saat di atas Bukit Zaitun itu tadi, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya, ya. Sambil Tuhan mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya, Tuhan berpisah dengan muridnya, ya, yaitu Tuhan terangkat ke surga. Tetapi bagaimana respon murid-muridnya? Sedih apa senang?
senang, sukacita, karena murid-muridnya menanti janji Tuhan yang sudah disampaikan tadi, yaitu bahwa Tuhan akan menyuruh Bapa untuk mengirimkan Roh Penolong, Roh Kudus buat kita semua. Jadi saat itu murid-muridnya pulang kembali ke Yerusalem, mereka duduk bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama, sehati ya. Mereka pulang tidak marah-marah lagi. Oh, mentang-mentang Tuhan sudah tidak ada, jadi pulang baku pukul lagi, pulang marah-marah lagi ya, jadi pulang tetap menangis sedih, tidak, tetapi mereka pulang dengan hati yang sukacita, tadi disampaikan ya. Jadi adik-adik, kita juga harus seperti itu ya. Kita kemarin minggu lalu sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya, kenaikan Tuhan Yesus. Nah sekarang kakak tanya, apakah di rumah adik-adik selama penantian Roh Kudus ini di rumah masih sering marah-marah? Enggak ya, oh pintar sekali anak-anak sekolah minggu, luar biasa ya. Adik-adik harus selalu sukacita, harus selalu memiliki hati yang terus ingin berdoa, terus ingin memuji Tuhan setiap hari ya, sambil kita menanti janji Tuhan ya. Kalau dibilang tadi, murid-muridnya sambil menantikan janji Tuhan tentang urapan Roh Kudus itu. Nah adik-adik, tiba waktu ke-10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ya, tiba-tiba ada seperti hembusan angin. Yuk kita baca sama-sama lagi ya adik-adik. Bisa dibuka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan baca ayat 2 sampai 4 bagian A, 4 yang di awal saja ya kalimatnya. Kita akan baca sama-sama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh dunia, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, hari ini adik-adik tepat 10 hari setelah kenaikan. Jadi apa artinya adik-adik? Hari ini kita merayakan, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Karena sudah 10 hari setelah Tuhan kenaikan, Tuhan berjanji memberikan kita Roh Penolong yaitu Roh Kudus ya. Jadi adik-adik, kita sudah dapat urapan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh yang selalu akan mendampingi kita ya, tidak pernah meninggalkan kita walau hanya sedetik pun. Ya, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan, untuk kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan malam-malam ya, hujan badai, mati lampu, gelap, guntur ya, petir. Adik-adik takut. Terus tiba-tiba adik ingat, oh iya, aku harus berdoa kepada Tuhan Yesus, minta perlindungan kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingin semua anak-anaknya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ya, harus tetap yang tadi, tidak boleh marah-marah lagi ya Ata ya, tidak boleh bersedih lagi ya, harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan ya, dan pastinya selalu dengar-dengar sama orang tua, tidak boleh melawan orang tua Ata ya. Iya Kak, hari ini aku senang sekali Kak. Mulai sekarang aku tidak akan marah-marah sedih lagi, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi aku. Amin, benar ya Ata ya. Adik-adik di rumah juga ya. Sekarang kan Tuhan sudah memberikan Roh Penghibur, Roh Penolong. Jadi kita sudah tidak boleh marah-marah lagi, tidak boleh sedih lagi ya. Kita harus senantiasa mengucap syukur, kita harus senantiasa sukacita di dalam hidup kita. Ya, oke Ata. Jadi sekarang sudah nggak boleh marah-marah lagi Ata, nggak boleh menangis lagi ya. Karena kita tidak sendiri, ada Tuhan Yesus. Ya, baik adik-adik, mari kita berdoa ya, mengucap syukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, akan kita sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kembali kami Tuhan tentang curahan dari Roh Kudus-Mu untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk kami terus melakukan yang terbaik. Tuhan, mampukan kami dan terus sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih belum selesai. Kakak punya sesuatu buat kita kerjakan sama-sama. Apakah itu?
kakak punya tugas buat kita semua ya. Kakak akan bagikan seperti ini. Kita akan buat sama-sama gantungan ya. Kan kemarin sudah dibagi tuh adik-adik ya. 1 lembar kertas, burung dengan api ya. Kakak akan ajarkan, kita akan buat gantungan. Untuk ayat hafalannya itu adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a yang kita sudah baca tadi, yaitu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, di sini akan ada tempat kosong. Nanti adik-adik masing-masing di rumah tulis nama adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik sudah buat seperti ini, adik-adik bisa gantung di pintu kamar adik-adik atau di meja belajar adik-adik ya, supaya mengingatkan bahwa Roh Kudus sudah turun dan sudah memenuhi kita semua ya. Dan adik-adik jangan lupa tulis nama adik-adik di sini.
Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan. Yuk kita keluarkan persembahan kita kumpulkan, dan kita mengangkat satu pujian, aku mau ikut. Kita bersorak bagi Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh ibadah. Terima kasih, dan biarlah apa yang telah kami dengarkan tentang firman-Mu, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, dadah.